job itu, sekarang Iqbal udah kota yang ke-15. Apa? Usaha Iqbal itu cuma 5%. 95% doa Umi bertarung di langit. My mom is my hero. Kalau ngelihat Iqbal Ahmad nih, tampang rocker, tapi hati Islamic Center. Bertemu lagi di iPodcast. Ya masih stand up itu pun juga karena waktu itu Abang Iqbal masih ini Iqbal juga bingung mau kemana tempat curhat gitu, nggak ada gitu. Terus dulu Iqbal sempat ini sama teman Pak di Padang Pak, sempat trust issue atau trauma lah Pak sama teman gitu, karena gini satu momen ini teman Iqbal berlima nih Pak, berlima ini kayak punya masalah keluarga. Masalah keluarga, dia masalah punya sama adiknya, sama kakaknya, sama bapaknya, sama pekerjaannya gitu. Kayak ada yang bermasalah dengan pekerjaannya, bermasalah dengan bosnya. Ayo ketemu bosmu, kita bicara baik-baik. Gimana? Minta toleransi atau gimana? Ada yang satu lagi berantem sama mbaknya cewek gara-gara ini. Yaudah mbak minta maaf ya mbak karena dia melakukan kesalahan gini-gini. Kayak 4 orang ini Pak Iqbal bantu Pak. Untuk satu momen pagi-pagi Abang Iqbal tuh ngambil uang Umi terus pergi jam-jam 4 kayaknya abang tuh ngambil uang Umi untuk narkoba, barang narkoba. Jam 9 balik, dia lapar, dia ngamuk-ngamuk. Umi tuh hampir mau dipukul sama dia. Akhirnya Iqbal yang ngelakin, maksudnya pukul gua aja, jangan Umi gitu, gua aja dipukul. Mukul Iqbal. Jadi waktu itu Iqbal arahkan dia, sengaja Iqbal lari, dikejar sama dia keluar. Posisinya rumah Iqbal ini Pak, ini rumah Iqbal, jalan, ini rumah, ini rumah, ini rumah, ini rumah. Ini rumah teman Iqbal nih Pak. Sengaja Iqbal jatuh di depan rumah teman Iqbal. Berharap, bro tolongin gua dong, gua dipukul sama abang gua. Kalau lu gak mau nolongin gua, tolong Umi gua, bawa dia kabur dari rumah dulu. Abang gua lagi gak baik-baik aja nih bro gitu. Minta tolong. Tahu gak Pak respon mereka, teman-teman Iqbal? Buka pintu, balik lagi ke rumah Pak. Gak ada nolong Iqbal. Tahu Pak notabene apa? Iqbal gak nyalain apa-apa ya Pak ya. Notabene dia ustadz. Harusnya sosok ustadz di saat melihat ada sesuatu yang memang harus ditolong, yang emang butuh pertolongan, di saat itu harusnya dengan sergap, dengan cekatan menolong atau gimana caranya jangan sampai terjadi hal tadi dikejar, mungkin ibu juga Umi yang di rumah habis Iqbal bonyok dipukul. Iqbal dipukul pernah koper yang isinya baju beberapa dihantam Pak, yang roda koper itu kayak sini Iqbal. Pak gitu, teman Iqbal cuma ngeliat doang. Itu kenapa Iqbal gak ada ngobrol sama teman lagi. Akhirnya Iqbal ceritakan lewat stand up. Jadi ketidakpedulian masyarakat, ya warga pada saat itu. Karena ya mungkin karena mereka takut juga ya Pak ya sama Bang Iqbal. Ya Iqbal juga gak tahu, maksudnya lu gak perlu nyelamatin gua habis pun, hancur pun, mati pun gak apa-apa. Lu bawa Umi gua jauh-jauh. Takutnya Umi gua diserang abang gua. Iya, hati tuh bicara kayak gitu. Bang minta tolong gitu. Gak apa-apa, gua dipukul nih, lu selamatin Umi gua gitu. Dan kondisi saat itu gak ada seseorang pun yang satu pun gak ada menolong. Satu pun gak ada. Dan ternyata sosok Umi yang merubah segalanya, yang merubah dari kehancuran ya sekarang menjadi kakak udah sehat, udah alhamdulillah dengan segala keberkahan yang saat ini. Iya Pak, alhamdulillah. Apa yang ingin Iqbal katakan untuk Umi? Aduh.
Aduh. Apalagi sekarang nih kan Iqbal merantau lah ya. Merantau udah selama perantauan ini ya jarang ketemu Umi, ya paling hanya sekedar video call ya atau teleponan. Tapi kan pasti ada atau sebuah pesan dari Umi. Iya. Pesan dari Umi. Ini di luar kayak ibadah-ibadah ya Pak. Itu kan udah di luar kepala aja itu. Mau dimanapun kamu berada, apapun kejadiannya gitu yang kamu lalui, libatkan Allah di setiap urusanmu. Selalu libatkan Allah. Jangan pernah nggak melibatkan Allah gitu. Selalu gitu. Itu yang pesan Umi gitu. Terus jangan jadi anak yang dendaman. Dan pesan Umi ini pastinya terpahat dalam lubuk sanubari. Sangat. Itu pesan Umi sih Pak, yang Iqbal sampai sekarang itu sebagai anak gitu. Dan dibalik hebatnya Iqbal, kakak Iqbal, ternyata ada doa yang kuat dari seorang. Iya Pak. Iqbal pun waktu Ipul Parker Pak, nunjuk, Bal lu naik ya jadi ini ya Nope gitu. Opener Nope ya. Kita Ipul tuh ngomongnya lu nonton ya. Dia ngojek jam segini nih Pak. Lu nonton loh. Waktu itu di Real Order Pak. Ada di acara di Logi gitu. Ipul ngomong gitu. Nah, sebelum acara itu kan hari Sabtu ya Pak ya. Iqbal tuh malam Jumat nelpon Umi. Umi sekarang tuh ada pemilihan Nope tahu gitu. Show. Nope siapa lagi kata Umi kan. Secara komedian tapi dia namanya terkenal di Jawa, kata Iqbal. Ini orangnya nih stand up-nya Iqbal kirim kan. Wah iya, dia banyak orang ketawa sama dia ya Bal, dia lucu juga kata Umi. Iya. Terus sekarang tuh lagi pemilihan ini Mi gitu di Kerawang. Doain Iqbal ya Mi bisa. Iya. Umi cuma jawab iya. Doain. Malam Jumat, malam Minggu Ipul ngomong, Bal, lu naik ya di Nope katanya. Apa? Usaha Iqbal tuh cuma 5%. 95% doa Umi bertarung di langit. Bukan Iqbal yang hebat. Bukan. Tapi doa ibu yang kuat. Doa Umi. Doa Umi Pak. Apa? Ya Allah, hanya menang stand up di Pikachu. Ipul pun juga dia nggak membantu bikin materi dia. Tapi tetap ini ada kerja keras loh, ya ada kerja keras, ada usaha Ipot yang terus digali, terus berusaha terus, apapun hasilnya ditambah doa Umi. Iya makanya Bang kayaknya luar biasa. Iya, usaha Iqbal kayaknya belum deh, tapi doa Umi kayaknya Pak yang kuat. Waduh. My mom is my hero. Pernah nggak ada sesuatu yang pernah membuat Umi nangis karena kesalahan Iqbal? Sesuatu yang buat Umi nangis. Atau merasakan pada saat itu Umi sampai kecewa gitu dengan ya mungkin pada saat dulu kan ada saatnya kita ya baik, mungkin ada saatnya dulu mungkin nakal atau gimana. Ya tapi bukan ini kan udah kejadian lalu ya Pak. Iya. Karena dulu Iqbal di SMP suka ngejual DVD bokep. Iya, nggak apa-apa maksudnya. Udah lewat, udah lewat. Masa lalu itu masa dulu ya. Iya. Sebelum manusia turun ke bumi makan. Dulu banget. Kenakalan anak iya. Anak kecil atau masa remaja ini kan emang dinamikanya macam-macam. Nah, pada saat itu ya
Iya SMP Pak. Itu tuh sampai zamannya ini Nexian Mito. Iya. Jadi Iqbal masih ngejual yang versi apapun ada sama Iqbal gitu. Makanya dibilang raja bokep dulu. Nah suka ketahuan sama guru. Kayaknya Umi dipanggil. Umi dipanggil ke sekolah. Iya, Umi dipanggil ke sekolah. Umi kecewa, Umi menangis. Kok nggak ada bokep Arab katanya. Emang ada tapi saat itu kan ya. Nggak ada Pak. Kan lagi teneran ya Khalifah. Walid dia belum ada ya? Belum. Walid masih kerja itu dia. Belum jadi ustadz dia. Ya, nah itu Pak kayaknya membuat Umi benar-benar nangis Pak. Sampai abang muda kayak gini. Jangan tambah Umi pusing lagi gitu. Oh pada saat itu emang kakak masih Pak SMP itu Abang Iqbal masih ngeri Pak. Masih ngeri mau. Masih narkoba. Habis. Kemudian ditambah Iqbal kelakuan yang kayak gitu. Dulu, ya sampai pernah melakukan hal yang bejat itu Pak. Hitungannya bejat itu. Memang nggak baik. Dan itu pasti merasakan ini kesalahan saya yang jangan sampai saya ulangi. Iya. Terhadap Umi. Iya, makanya. Ya kayaknya itu ya Pak yang paling besar ya Pak. Karena kalau dia bilang ngelawan ke Umi, kita pada tuh orangnya takut sama Umi Pak. Takut sama Umi. Karena ya bayangin Abang Iqbal narkoba aja Umi bisa ngontrol seperti itu. Makanya kayak mau tawuran di luar. Balap-balap motor di luar. Habis-habisan. Di luar berantem-berantem. Di luar tetap di dalam. Di rumah ketemu Umi tetap minta suapin makanan sama Umi. Balik seperti anak yang anak kecil di mata Umi gitu. Umi mau makan. Segitu nengkrengnya. Iya. Segitu pada masa sekolah nih sampai tawuran itu kan merasa buah banget gitu. Gila. Jago banget. Jaga bumi. Melindungi bumi tapi balik ke Umi ya itu. Assalamualaikum. Tetap baju dihanger, kalau nggak dihanger Umi akan marah gitu. Tetap kembali seperti anak lagi. Kalau ngelihat Iqbal Ahud nih tampang rocker tapi hati Islamic Center. Islamic Center. Pokoknya kembali ke rumah itu setelan, kembali ke setelan ya anaknya Umi. Iya, anak yang manja. Minta disuapin. Bener, kayak anak kecil, dua-duanya kayak anak kecil. Duduk di bawah. Sini Umi suapin satu-satu, pegang gelas isi air. Udah. Gitu aja. Sambil disuapin Umi ngobrol-ngobrol gitu. Disuapin gitu. Balik lagi. Dengan segala kesabaran Umi dengan 2 anak cowoknya yang pada saat itu bandel-bandel. Dengan ketabahan, kesabaran seorang Umi. Tapi sekarang mampu mensukseskan kedua putranya yang sangat super luar biasa. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dan saya dengar sampai-sampai dulu gaji pada saat sama Bang Pras dulu. Nah Iqbal Ahud nih menjadi asistennya Bang Pras Teguh. Iya Bang Pras. Komedi. Siap, respect Bang Pras. Salam hormat. Ini gajinya pun selalu dikasih ke orang tua, ke Umi. Ditransfer full. Umi nggak ada Iqbal ngambil ke Umi semuanya. Tuh, bayangin. Full. Bener-bener ditransfer ke Umi. Iya. Karena untuk Iqbal sendiri mah ya adalah ya. Ada karena dari Bang Pras alhamdulillah Pak. Bang Pras itu kadang ada duit di mobil malam-malam Bang Pras ngambilin nih Bal buat jajan. Bal makasih ya udah nolongin abang ya Bang sama-sama gitu kasih jajan makan. Kadang alhamdulillah sponsorship yang masuk yang endorse Bang Pras makan tuh banyak gitu. Jadi duit buat apa? Banyak dulu Pak yang ngomong, lu tabung kayak buat nikah. Enggak, buat Umi gue dulu aja. Umi dulu aja. Men, ini kita dapat
pembelajaran yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Sosok Umi benar-benar menjadi hero. Sangat. Dan etika, moral, tata krama, sopan santun dan perilaku Iqbal atau anak-anak yang ada dengan kakak kepada Umi ini udah apa ya? Umi itu segala-galanya dah. Semuanya Pak. Semuanya. Kayak ini Pak, Abang Iqbal punya teman yang gengnya itu. Kadang mereka nggak betah di rumah karena omongan orang tua. Tapi menyaman dengan Umi. Karena nasihat sampai Pak, teman-teman Iqbal, Abang Iqbal nih, yang narkoba ini nih. Sampai masuk rumah aja nggak baca assalamualaikum Pak. Mi, ada makanan nggak? Sebenarnya itu kan, lu siapa sih tiba-tiba minta makanan sama gua? Cuman Mi, lagi ada tuh, Mi lagi gak masak tuh, habisin aja, makan aja kata Umi. Padahal Umi belum masak lagi, padahal Umi lagi belum mikirin nanti masak apa ya gitu. Nggak ada, Umi nggak ada mikirin gitu. Lah mau lapar ya kata Umi. Iya itu Umi lagi masak nasi apa, makan lah kata Umi. Padahal Umi belum makan. Tapi makanlah. Nah itu kalau Pak Irwan nonton film Slang yang ada Bunda Yvette, yang almarhum Bunda Yvette. Iya almarhumah Bunda Yvette. Itu iba kayak ngeliat Umi di sana. Karena Umi yang setiap masa sulit Abang Iqbal narkoba, Abang Iqbal tuh Umi nggak pernah emosi di sana Pak. Beda sama ibu yang lain yang marah-marah, narkoba lo ya anjing narkoba. Kalau lu makin narkoba lu minggat dari rumah ini. Tapi Umi enggak. Udah selesai makai, datang pulang, udah makan belum kata Umi? Belum. Ya udah Umi bikin lauk dulu ya gitu. Udah itu doang. Dan inilah mungkin dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ibu dan juga bapakmu. Iya. Nah, dari situ Iqbal baru sadar tuh Pak. Kenapa Nabi bilang ibumu gitu. Oh ternyata kayak gini nih. Bukan Iqbal mendengar nasihat ibumu. Terus nasihat itu tiba-tiba hilang. Iqbal enggak. Ada dampak yang dari kejadian pengalaman ini. Oh Nabi pernah ngomong ibumu baru bapakmu. Ternyata sepenting ini peran ibu itu gitu loh. Udah ngeliatin kejadian, ada nasihat sinkron nih hadis dengan pengalaman nih gitu. Yang ngebuat Iqbal yang oh iya. Semakin yakin Pak. Benar. Terus ada nggak harapan yang ingin Iqbal wujudkan nih untuk seorang Umi? Satu harapan Iqbal dari dulu sih pengen ngumroh atau haji Umi Pak. Udah Iqbal sampai bilang ke Allah di kadang salat malam itu, ya Allah nggak apa-apa cabut nyawa Iqbal, tapi Umi umroh atau enggak haji dulu ya Allah gitu. Subhanallah, mudah-mudahan terkabul. Amin ya Allah, amin. Iqbal belum siap kayaknya Pak. Belum siap lihat Umi yang duluan. Biar Iqbal yang duluan gitu. Nggak sanggup ngelihat Umi duluan tuh kayak aduh gelap nih, nggak ada matahari lagi gitu. Hidup tuh kayak gue nggak bisa kalau nggak ada Umi gitu. Jadi sosok Umi ini benar-benar cahaya pelita. Iya benar Pak. Menerangi rumah, menerangi hati kita. Iya. Sampai Iqbal pernah bikin story, lampu kamar Umi hidup tengah malam. Beliau bukan aktivitas apa-apa gitu. Beliau lagi berdoa mendoakan anaknya gitu. Karena Iqbal ngelihat Umi itu jam 3 malam tuh selalu cepat. Gerakan bunyi kamar mandi itu selalu gitu tuh. Makanya Iqbal hafal gitu. Jam 3 tepat, kalau nggak jam setengah 4 selalu bunyi itu tuh. Bunyi orang melangkah untuk sholat, orang baca Al-Quran, doa gitu. Kadang
di motor pun bawa motor kencang-kencang bisa selamat dari kecelakaan. Oh, udah apalagi doa Umi ini kata Iqbal. Doa Umi nih yang doa ke Allah gitu. Pernah Iqbal Pak dapat job di Sumedang Pak, job stand up. Job stand up di Sumedang. Itu tuh biasanya Iqbal nggak dapat job stand up itu nelpon Umi. Nelpon, doain Iqbal ya Mi agar Iqbal lancar dan bisa berkah rezekinya Mi gitu. Iqbal dapat job dibayar 1 juta. 500 Umi, 500 Iqbal. Kadang 700 Umi, 300 Iqbal. Dan sampai job itu Pak, job itu sekarang Iqbal udah kota yang ke-15. Kota yang ke-15 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Karena doa Umi. Subhanallah, tepuk tangan dong. Karena doa Umi. Ini tidak semua ya komika-komika ya yang ada pun bisa, maksudnya udah sampai melalang buana di 15 kota. Iya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nama ininya perusahaannya Karya Inspirasi Indonesia. Jadi Iqbal diminta untuk jadi closing acara. Closing acara kota pertama tuh Bandung. Selalu tuh Pak Iqbal ngomong, "Mi doain Iqbal, iya nak, semoga lancar dan rezekimu berkah." Amin. Itu selalu omongan Umi Pak. Setiap terakhir sebelum kata ya udah nak, assalamualaikum. Sebelum kata itu selalu ada tuh, semoga rezekimu lancar dan berkah. Selalu ada tuh. Selalu itu nggak pernah. Dari dulu Pak ya Umi itu nggak pernah lupa dengan kata-kata itu. Sampai satu momen Pak di Sumedang. Tampilnya Minggu pagi. Iqbal berangkat jam Sabtu sore. Bapak kalau tahu jalan Sumedang kan ada jalan beberapa yang hutan ya Pak ya, yang belok-belok. Iqbal kecelakaan Pak. Kecelakaan dan benar-benar itu tuh nggak ada orang di situ. Kecelakaan dan Iqbal termenung 15 menit. Apa ya membuat aku kecelakaan? Padahal jalan biasa aja. Motor juga nggak kenceng. Lawan juga nggak ada. Yang mau disalip pun juga nggak ada gitu. Apa yang buat kesalahan? Oh iya, belum minta izin sama Umi. Padahal biasanya gitu. Apapun itu, ya siapapun atau apapun yang menurut Iqbal itu ini perlu doa ibu gitu. Itu pada saat itu lupa sama ini. Biasa minggu sebelum acara dimulai pun Iqbal udah nelfon Umi minta doa gitu. Ini nggak ada Pak, nggak ada gitu. Silakan, oh ya kayak belum didoain Umi kata Iqbal. Gitu. Iqbal yang kayak kesana langsung Pak gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Umi sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Dan tadi ada sesuatu yang memang dalam doa Iqbal juga memanjatkan, mudah-mudahan Umi juga bisa pergi haji dan umroh. Amin ya Allah, amin. Semua orang tua lah Pak, semua anak yang ingin membanggakan orang tua, mudah-mudahan anak-anak ini bisa membanggakan orang tuanya di dalam ibadah gitu, kayak haji dan umroh semuanya. Mudah-mudahan anak-anak seperti itu. Amin. Dan pastinya doa Umi lebih dahsyat lagi. Dahsyat setiap banget. Doanya, setiap tangan yang terangkat pasti ada nama Iqbal dan kakak yang selalu terucap untuk kesuksesan dan keberhasilan. Selalu Pak, selalu. Amin ya Allah. Luar biasa ini para sahabat iPodcast semuanya. Banyak ibroh, ilmu, pelajaran, hikmah yang bisa kita petik ya dari seorang Iqbal Ahun nih.